Shalom Melbourne, puji nama Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kita beribadah dan bersekutu bersama. Mari saya undang kita semua datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk mengagungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Hanya dekat Engkau saja ada ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Haleluya. Yesusku baik, Engkau sungguh baik, Engkau amat baik, Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu di hidup kami. Haleluya. Bapa, biarlah kehendak-Mu terjadi atas kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami senantiasa punya kerinduan untuk dekat kepadamu ya Bapa.
sehingga dalam jalan-jalan kami dapat menjaga setiap tingkah laku kehidupan kami bersih dan benar di hadapan-Mu, sehingga Engkau bisa memeriksa hati kami dan Engkau mendapati kami berkenan kepadamu. Berkati setiap anak muda yang pada saat ini menyaksikan acara ini, bahkan Engkau menolong setiap kami dalam kehidupan kami agar kami semakin mengasihi Tuhan, dan berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, senang bisa bertemu dengan kalian di video ibadah kita. Tadi kita sudah memuji Tuhan, ya, sebuah pujian yang mengajarkan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan kebenaran Tuhan hari ini yang saya ajak kita untuk renungkan bersama-sama, saya berikan judul hidup jujur. Dan teman-teman, kebenaran ini saya ambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang mengatakan siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Teman-teman, kalau kalian lihat foto, ya, di gambar itu, ya, ada seorang ibu dan anak, ya, diabadikan, ya, oleh beberapa orang karena anak itu mengembalikan barang ibu tersebut, padahal ibu itu sudah putus asa, ya. Di dalam sebuah artikel katakan, dan ibu ini bernama Nukila Sangkaiwe, ya, saya agak susah menyebutkan namanya. Ibu dan anak ini berasal dari Thailand, dari negara Thailand, dan anak tersebut kalau kalian lihat di situ, ya, ada anak kecil namanya Piarat, umurnya 9 tahun. Jadi kisahnya ini bermula dari ibu Nukila ketika dia pergi ke bank mengambil uang 50 juta, ya, dirupiahkan, ya, dalam artikel itu dirupiahkan, jadi kira-kira 50 juta dari bank, dan mengambil emas 90 gram, saya tidak tahu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 10 juta lebih atau mungkin 20 juta lebih. Jadi uang ini dan emas ini akan dia gunakan untuk membayar biaya pengobatan anaknya di rumah sakit yang sangat mahal di Thailand karena anaknya menderita penyakit yang cukup parah dan sudah tinggal di rumah sakit itu berbulan-bulan. Dan ibu ini akhirnya pergi ke bank ambil simpanannya, ya, 50 juta dan emas 90 gram karena ibu ini ingin cepat-cepat ke rumah sakit. Waktu dia naik angkot, ya, ternyata uang dan emasnya itu jatuh, ya. Waktu dia sampai ke rumah sakit, waktu dia lihat tasnya, loh, kok kosong, ya, uang dan emas saya. Dia kembali cepat-cepat ke tempat semula dia naik angkot, dia cari ke sana ke sini tidak ketemu, ya, berjam-jam dia di situ. Akhirnya dia duduk, ya, merenungkan hidupnya, apa yang akan terjadi, ya, siapa yang akan bayar biaya pengobatan anak saya di rumah sakit. Tiba-tiba ada orang yang datang dan mengatakan bahwa apa ibu kehilangan sesuatu, dan ibu ini katakan iya benar. Mereka katakan bahwa ada seorang anak yang pergi ke kantor polisi terdekat dan menyerahkan uang beserta emas yang dia temukan, dan ibu ini cepat-cepat ke kantor polisi. Dia ke kantor polisi, dia bertemu dengan anak ini nama Piarat ini, dan akhirnya anak ini mengembalikan emas dan uang ibu itu kepada ibu Nukila ini, dan ibu ini sangat bahagia, ya, dia senang sekali. Sebagai tanda terima kasihnya dia memberikan Piarat, ya, anak 9 tahun ini uang sebesar 775 baht. Saya lihat waktu dirupiahkan itu hampir 900.000 sebagai tanda terima kasih. Uang yang cukup besar, ya, sebagai tanda terima kasih kepada anak kecil. Tetapi teman-teman, kalau kalian lihat bahwa dari kisah ini sedang mengajarkan tentang kejujuran hidup. Seorang anak kecil, ya, nama Piarat, anak 9 tahun, tapi dia mau mengembalikan uang sekitar 50 juta dan emas 90 gram. Saya bayangkan jika orang lain, orang dewasa yang temukan, ya, mungkin mereka tidak akan kembalikan, ya, kesempatan untuk mereka ambil dan gunakan. Tetapi anak ini mengajarkan tentang kejujuran. Dan teman-teman, kalau kalian lihat bahwa firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk hidup jujur, ya. Kebenaran Tuhan katakan kalau kita hidup jujur di jalannya, kalau kita hidup jujur di dalam kita mengikuti Tuhan di dunia ini, maka
Tuhan menjanjikan keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepada kita, akan ditunjukkan, akan diberikan kepada kita kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan teman-teman, waktu saya pergi ke sebuah aplikasi yang mencari kata aslinya dari kata keselamatan, kalau teman-teman lihat kata keselamatan di sini saya tandai, ya, teman-teman lihat kata keselamatan ini. Waktu saya pergi ke sebuah aplikasi untuk mencari kata aslinya dalam bahasa Ibrani, jadi kata keselamatan ini berasal dari kata yar, ya, yang artinya penyelamatan, keselamatan, pembebasan, keamanan, dan kesejahteraan. Jadi punya 5 makna. Jadi teman-teman, kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu menjanjikan penyelamatan, keselamatan, pembebasan, keamanan bagi kita, bahkan kesejahteraan di masa depan kita. Jadi teman-teman, hidup jujur di hadapan Tuhan itu sangat-sangat penting, ya, sangat diperhitungkan Tuhan. Kalau kalian lihat di negara kita ada sebuah moto dari Badan Komisi Pemberantasan Korupsi, ya. Kalau teman-teman lihat di situ, saya tunjukkan kepada kita, ya, ada moto dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu berani jujur hebat, ya. Moto ini ingin mengatakan bahwa kalau kita hidup jujur di negara ini, kita dikatakan orang-orang yang hebat. Tetapi saya ingin katakan bahwa kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, tidak sekedar kita dikatakan hebat oleh manusia, tetapi Tuhan mengatakan kita hebat, dan Tuhan juga menjanjikan keselamatan bagi kita. Dari 5 makna tadi, kalian bisa tahu bahwa kalau kita hidup jujur, Tuhan akan menjanjikan banyak hal dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kalau kita lihat dalam bagian ini, sekali lagi saya ingin tekankan bahwa kejujuran adalah hal yang sangat berharga di mata Tuhan, ya. Oleh sebab itu Tuhan katakan bahwa kalau kita hidup jujur, maka Tuhan akan menjanjikan, memperlihatkan keselamatan kepada kita. Dan yang kedua, ya, sekali lagi saya katakan bahwa ada janji Allah bagi mereka yang mau hidup jujur, yaitu rancangan keselamatan. Jadi teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup jujur, ya, di dunia yang penuh dengan kecurangan ini, ya, di dunia yang sekarang ini banyak sekali orang mengorbankan norma-norma yang benar, ya, nilai-nilai yang benar, bahkan nilai kejujuran, ya, demi mereka mencapai jabatan, demi mereka memperoleh kekayaan, demi mereka dilihat orang sebagai orang yang berduit, yang punya kekayaan, padahal mereka mengorbankan kejujuran, ya. Dan teman-teman, ada sebuah kata bijaksana dari Thomas Jefferson, pendiri negara Amerika. Dia dikatakan sebagai bapak pendiri bangsa Amerika karena di tahun 1776 dia sebagai pelopor yang mencetuskan hari kemerdekaan bagi negara Amerika, dan dia juga menjadi presiden Amerika yang ketiga. Di dalam kata-kata bijaksana tentang kejujuran, dia katakan bahwa kejujuran adalah bab pertama dalam buku kebijaksanaan. Sebenarnya ini sebuah kalimat, ya, kata bijaksana yang dia ingin katakan bahwa di dalam Alkitab, ya, di dalam kisah Adam dan Hawa itu, ya, bahwa ternyata kejujuran itu sangat penting di dalam kisah Adam dan Hawa. Kalau kita lihat bahwa kisah Adam dan Hawa itu bukan berbicara tentang hanya ketaatan, tetapi juga tentang kejujuran Adam dan Hawa. Tuhan katakan bahwa mereka tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan yang jahat. Itu bukan hanya tentang ketaatan mereka, tetapi tentang kejujuran. Ketika Tuhan tidak ada bersama dengan mereka, Tuhan tidak melihat mereka, apakah mereka jujur atau tidak. Dan Thomas Jefferson katakan bahwa di dalam Alkitab, ya, kejujuran itu fondasi yang penting. Dan sekarang di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, yang kita punya impian untuk membangun hidup kita, ya, yang benar, untuk memperoleh damai sejahtera dalam hidup ini, untuk memperoleh kesuksesan yang benar, maka fondasi hidup kita yang kita bangun dari sekarang adalah kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan, ya, hidup jujur itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang sukses dalam hidup ini.
Bahkan sekali lagi kita ingat bahwa janji Tuhan kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, keselamatan, ya, pembebasan, penyelamatan, keamanan, kesejahteraan menyangkut tentang masa depan kita. Tuhan akan berikan masa depan yang indah kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman, kebenaran Tuhan sore hari ini mengajak kita untuk hidup jujur di hadapan Tuhan karena ada keselamatan, ada janji Tuhan bagi mereka yang mau hidup jujur di mata Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengaminkan kebenaran firman Tuhan ini dan sebagai janji kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk kebenaran Tuhan pada sore hari ini yang mengajak kami untuk hidup jujur di hadapan Tuhan. Kami tahu di dunia yang semakin jahat ini, kejujuran adalah karakter yang langka, nilai yang langka. Tetapi kami mau hidup jujur di hadapan Tuhan karena kami mengasihi Tuhan dan kami percaya bahwa ketika kami jujur di hadapan Tuhan, keselamatan yang daripada Tuhan, masa depan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami untuk melakukannya dan biarlah kami menjadi anak-anak muda yang berbeda dengan orang-orang di luar sana dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari hidup jujur karena hidup jujur itu hebat dan kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu lagi di ibadah-ibadah Melbar selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.